Gak cuma film dan musiknya, makanan khas Korea Selatan juga terkenal di seluruh penjuru dunia. Apalagi di Indonesia, penggemarnya banyak banget. Soalnya cita rasa pedasnya pasti sama orang Indonesia. Nah, hari ini Unyil mau ngajakin teman-teman di rumah kulineran keliling Korea. Yuk, kita kemon! Si Unyil, yuk kita kemon! Di Indonesia sudah banyak gerai makanan yang menyajikan berbagai menu dari negeri ginseng. Gak heran deh kalau kita cukup familiar dengan beberapa menunya, seperti kimchi, ramyeon, atau tteokbokki. Tekstur makanan Korea juga sangat unik, rasanya pun kaya, karena merupakan perpaduan 5 dasar rasa: asam, manis, asin, pahit, dan panas yang akan merangsang indera perasa. Seperti tteokbokki yang memang sedap disantap saat masih panas. Gak salah deh kalau menu wajib di setiap resto Korean food ini jadi favorit banyak orang, karena memiliki rasa yang hampir mirip dengan cita rasa Indonesia. Sudah banyak yang menjual tteokbokki dalam bentuk frozen loh. Rasanya bisa diadu deh sama resto Korea lainnya. Isi tteokbokki frozen ini pun cukup lengkap. Selain kue beras, ada juga bumbu gochujang alias pasta cabai khas Korea, odeng atau kue ikan, dan gak ketinggalan keju mozzarella. Untuk membuatnya juga mudah banget, cukup rebus semua bahan yang ada dalam kemasan hingga matang. Bisa juga ditambah bahan-bahan lainnya sesuai selera. Tteokbokki dalam balutan kuah yang kental berwarna merah memiliki sensasi rasa gurih, manis, dan pedas. Meski terlihat kecil, tteokbokki cukup mengenyangkan loh karena terbuat dari tepung beras. Come on, ikut Unyil ke dapur pembuatan frozen tteokbokkinya yuk. Lokasinya di daerah Cilodong, Kota Depok. Meski yang diproduksi adalah makanan Korea, tapi bahan-bahan yang digunakan asli Indonesia loh. Seperti tteok alias kue beras, dibuat menggunakan beras asli Cianjur sebagai bahan dasarnya. Beras terlebih dahulu diolah jadi tepung dan dicampur dengan tepung tapioka, garam, serta air hangat sebagai pengikatnya agar tidak menjadi liat saat dimasak nanti. Selanjutnya, adonan dibentuk memanjang dan potong kecil-kecil. Wih, rice cake alias tteok pun langsung jadi. Bisa langsung dikemas deh. Selain kue beras, gochujang alias pasta cabai sebagai bumbunya juga dibuat sendiri loh. Agar rasanya lebih dapat diterima oleh lidah dan perut orang Indonesia, gochujang yang diproduksi di sini sedikit dimodifikasi dari resep aslinya. Rasa asam dihasilkan dari proses fermentasi ragi dengan campuran cabai dan bumbu dapur lainnya yang sering digunakan masyarakat Indonesia. Kalau di Korea, gochujang dibuat dari berbagai jenis tepung, seperti tepung kedelai, gandum, atau beras ketan yang difermentasi dengan bubuk cabai dan beberapa bahan lainnya. Nah, biar tahu bedanya, Unyil ajakin aja deh yuk melihat pabrik pembuatan saus gochujang di daerah Gyeonggi-do, Korea Selatan. Yuk, kita kemon! Untuk membuat saus gochujang, tahap pertama, haluskan tepung beras, tepung terigu, dan kacang kedelai yang sudah difermentasi. Setelah tercampur, adonan akan diproses selama 2 hari. Tujuannya menyamakan suhu adonan dengan ruangan. Biarpun sudah diproses selama 2 hari, adonan gochujang belum bisa dimakan. Adonan masih harus lanjut disimpan selama 4 minggu. Penyimpanan lama ini bertujuan agar rasa asam khas gochujang gak hilang. Setelah disimpan selama 2 hingga 4 minggu, adonan akan berubah warna kehijauan kayak gini nih. Dari pipa inilah adonan dikirim untuk proses masak. Bubuk cabai jadi campuran utama saat proses masak. Oke deh, sekarang tambahkan lagi buah blueberry segar. Buah blueberry ini diambil dari Amerika. Rasa segar dan sedikit manis dari buah blueberry konon paduan yang pas untuk menambah rasa unik saus cabai gochujang. Nah, dulu saus cabai gochujang hanya hadir dalam satu varian rasa saja.
Tapi seiring perkembangan zaman, saus khas Korea ini memiliki beberapa varian rasa yang unik. Oh iya, mesin ini mampu menampung sekitar 1.500 kg sambal loh. Wah, luar biasa. Di Korea, hampir semua jenis makanan dicampur sama saus cabai gochujang. Nah, salah satunya mie dingin khas Korea, naengmyeon. Naengmyeon menggunakan mie berbahan tepung kanji. Tepung kanji menghasilkan jenis mie yang bertekstur kenyal ketika disantap. Ini dia yang unik. Kalau di Indonesia, mie biasanya disajikan panas-panas, mie naengmyeon justru disajikan dingin loh. Setelah jadi, mie dicampur dengan es batu yang membuat cita rasa naengmyeon menjadi unik dan lezat. Di Korea, kudapan ini sangat cocok dimakan pada saat musim panas. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, hobi makan mie naengmyeon yang banyak dijual di kedai-kedai. Wah, jadi pengen nyobain naengmyeon ya. Sabar, kita kelarin dulu nih packing tteokbokki frozennya. Oke deh, langsung kemas kue beras dan gochujang dalam satu kemasan. Jangan ketinggalan keju mozzarella dan odeng sebagai pelengkap tteokbokkinya. Sebelum dipasarkan, tteokbokki harus dibekukan terlebih dahulu sebagai pengawet alami. Kalau dalam keadaan beku, tteokbokki dapat tahan hingga 6 bulan. Alright, kudapan Korea enak dan praktis, bisa kalian nikmati dengan harga yang sangat terjangkau. Selain tteokbokki yang hits di tanah air, sebenarnya Korea Selatan punya banyak olahan kue beras loh. Kayak kue beras yang satu ini nih. Cita rasanya manis dengan isian kacang merah. Langsung intip aja produksinya di kawasan Gunsan, Jeollabuk-do, Korea Selatan. Come on! Bahan untuk membuat kue beras adalah tepung beras atau tepung ketan. Campurkan dengan air dan garam selama 25 menit. Aduk terus, nggak pakai berhenti, biar tekstur adonannya nggak rusak. Mesin mixing ini bisa menampung hingga 70 kg adonan loh. Lanjut, masak selama 25 menit. Oh iya, perusahaan makanan ini belum ada setahun loh memproduksi kue beras. Tapi kue beras atau yang biasa disebut tiok buatannya sudah sangat terkenal dan banyak diminati orang. Kue beras punya banyak isian yang unik. Tiap 100 gram kue beras ini perbandingan komposisinya adalah 65 gram adonan kue dengan 35 gram isian kacang merah. Dan dalam sekali produksi, mesin pencetak ini bisa menghasilkan hingga 1.600 kue beras loh. Wah, lumayan kan? Untuk mempercantik kue beras, kita kasih topping yuk. Sudah ada puding, pasta kacang merah, dan masih banyak lagi. Oh iya, kue beras ini bisa tahan 15 hari loh. Bahkan sudah bisa diekspor ke luar negeri, sampai ke Amerika. Wih, hebat ya. Padahal kalau dipikir-pikir, kue ini nggak jauh beda loh sama kue beras yang ada di negara kita. Pasti kalian pernah makan kue apem, talam, atau kue-kue tradisional dari beras lainnya kan? Tiok awalnya hanya dikonsumsi saat acara perayaan-perayaan penting saja, seperti pernikahan, perayaan musim, atau perayaan tahun baru. Tapi sekarang sudah banyak yang membuat dan menjualnya secara rutin, sehingga bisa dinikmati kapan dan di mana saja. Come on, lanjut lagi kulineran keliling Korea dalam episode Key Food Story hari ini. Ayo, jangan tertipu sama bentuknya ya. Ikan yang satu ini aslinya adalah roti, namanya bungopang. Camilan bentuk ikan ini sangat populer di Korea Selatan. Bukan karena rasa yang enak aja, tapi kandungan nutrisinya juga penting untuk pertumbuhan. Bahkan katanya bisa bikin otak anak jadi pintar loh. Ada juga yang bilang bentuk jajanan street food ini melambangkan keberuntungan. Mantap! Membuat adonan bungopang dimulai dengan mencampur bahan-bahannya dulu. Ada kuning telur, gula, tepung beras, dan bahan pelengkap lainnya.
Aduk sampai rata. Oh iya, pabrik ini sudah memproduksi bungopang sejak tahun 1983 loh. Dulunya sih bungopang masih dibuat pakai tangan alias tanpa mesin. Mesin mixer untuk mencampur adonan ini bisa menampung hingga 29 kg bahan loh. Kecepatan aduknya ada di level 4 untuk ukuran standar mixer pada umumnya. Lanjut, cetak adonan roti dengan cetakan besi ini. Tahu kan bentuknya apa? Wih, banyak dan cepet banget ya. Satu plat besi cetak ini bisa menampung 6 bungopang. Nah, rahasia nutrisi bungopang ada di sini nih, adonan kacang merah. Tuang di atas adonan rotinya ya. Oh iya, kacang merah punya banyak manfaat loh bagi tubuh. Bahkan penelitian di Amerika menyebutkan jenis kacang ini menempati peringkat paling atas sebagai bahan pangan kaya antioksidan, terutama mengandung kalsium yang baik untuk pertumbuhan tulang, serta omega 3 untuk meningkatkan kecerdasan otak anak. Tuh, sekarang sudah tahu kan kenapa bungopang ini bisa bikin anak jadi pintar? Nah, lanjut yuk. Kita ke proses pendinginan. Conveyor akan membawa bungopang ke mesin pendingin untuk menurunkan suhunya hingga kurang dari 50 derajat Celcius. Proses ini berlangsung selama 8 menit saja. Setelah itu, sortir untuk memisahkan bungopang yang kondisinya kurang bagus. Dalam sehari, pabrik ini mampu memproduksi hingga 22.000 bungopang untuk dijual. Istilah bungopang merupakan gabungan dua buah kata, yaitu bungeo yang artinya ikan dan pang yang artinya roti. Jadi, bungopang itu ya roti ikan. Oh iya, bungopang ini banyak dinikmati pas musim dingin. Pertama kali diperkenalkan pada masa kolonial Korea tahun 1930-an. Dan sampai sekarang bungopang masih menjadi camilan favorit banyak orang, gak cuma anak-anak saja. Dalam tradisi Korea, sifat dan karakteristik setiap orang itu bisa dilihat dari caranya menyantap bungopang ini. Jika makannya dari bagian kepala dulu, berarti orang itu selalu optimis dan santai dalam menghadapi masalah. Tapi kalau makannya dari bagian ekor dulu, berarti dia termasuk orang yang selalu waspada dan peduli akan hal-hal kecil. Nah, kalau kalian mau makan dari bagian mana dulu nih? Wih, Usro keren banget ngedance-nya. Wah. Iya dong, Usro kan fans berat black market. Nih, lihat lagi ya, Nyil. Iya, asik. Aduh. Tarian macam apa itu? Nggak ada Korea-Koreanya. Nih lihat, gini-gini Pak Uga jago ngedance, gaya topoki, tahu? Topoki bukannya nama makanan ya Pak? Denonyil tahu apa sih? Udah, lihat Pak Uga ngedance aja ya. Iya, asik. Iya. Aduh. Tolong, Den. Tolongin Pak Oga, Den. Jadi dance kayak topoki tuh kayak gini ya Pak Oga? Ada melintir-melintirnya gitu. Aduh. Keren banget Pak Oga. Ini bukan lagi gaya, Den. Cepet tolongin Pak Oga. Aduh, Pak Oga, ada-ada aja sih. Destinasi kulineran selanjutnya ada di kota Busan, Korea Selatan. Kota pelabuhan penting yang jadi saudara kembarnya kota Surabaya ini punya banyak wisata kuliner yang gak boleh dilewatkan loh. Seperti Pasar Jagalchi ini, pasar terbesar di kawasan Nampodong, Seogu. Ada banyak sekali hasil laut yang dijual di sini. Dan uniknya, sebagian besar pedagangnya adalah para wanita. Orang-orang Korea biasa menyebut pasar ikan ini Jagalchi Ajuma. Kalau dalam bahasa Korea, Ajuma berarti wanita dewasa atau wanita yang sudah menikah. Di sini kita bisa membeli, mengolah, dan langsung menikmati hidangan laut yang enak-enak. Buat yang suka seafood, dijamin betah deh. Nah, siapa yang suka abalone?
Jenis kerang-kerangan ini termasuk salah satu hidangan laut berkelas di dunia loh. Kita bisa memakannya langsung tanpa dimasak, benar-benar masih fresh. Orang-orang Korea memang gemar mengkonsumsi seafood mentah karena nutrisinya masih alami, tanpa adanya minyak maupun bumbu-bumbu. Selain itu, hasil laut dari perairan Korea juga masih sehat, bebas pencemaran logam berat. Ada lagi nih, hewan laut yang gak kalah unik. Namanya sea squirt atau orang Korea menyebutnya meongge. Hewan invertebrata penghuni laut dangkal ini bisa disantap dalam keadaan mentah ataupun direbus. Rasanya ada manis, asam, dan asin. Rame deh. Kandungan nutrisinya banyak banget loh, terutama vitamin B12 dan kalsium. Jenis seafood yang satu ini sebaiknya jangan disimpan terlalu lama ya, karena bisa menimbulkan bau yang tidak enak. Jadi harus cepat dihabisin. Aduh, Unyil jadi lapar nih. Para penikmat seafood di pasar Jagalci ini setidaknya biasa menghabiskan uang hingga ratusan ribu rupiah dalam sehari loh. Mantap deh. Sekarang kita berburu street food ala Korea yuk. Salah satu pusatnya ada di kawasan Myeongdong ini. Di sini mau cari makanan Korea apapun ada. Buat yang suka manis, ada gwaltarai nih. Tampilannya mirip gulungan benang putih halus dan rasanya manis banget. Cara jualannya juga unik loh, karena dibuat langsung di depan pembeli dengan gayanya yang khas. Kudapan manis ini terbuat dari madu yang sudah dipanaskan hingga 3 hari. Dan saking lamanya, madu mengkristal begini nih. Unik kan? Sama seperti membuat gulali, tarik-tarik, lalu tambahkan tepung jagung biar gak lengket. Bentuk menjadi helaian benang halus yang kalau dihitung jumlahnya sekitar 16.000 helai. Tuh, kalau nggak percaya, hitung aja sendiri. Potong helaian tipis ini, lalu beri isian sesuai pesanan. Ada kacang yang sudah dicacah, coklat, dan masih banyak lagi. Tinggal pilih saja mau yang mana. Untuk satu box gwaltarai ini biasa dijual mulai dari Rp40.000. Buat yang muslim gak usah khawatir deh. Gwaltarai ini halal kok, selamat mencoba. Nah, sekarang kita pindah ke yang gurih-gurih yuk. Ada cheese butter baked scallop. Kalau di Indonesia sebut saja kerang panggang bumbu keju. Rasanya juara banget. Jenis kerang ukuran besar ini juga lagi ngehits di Korea loh. Potong-potong, beri butter dan keju mozzarella. Lalu panggang sampai meleleh. Beuh, ajib. Kerang-kerang ini bukan hasil impor loh, tapi diambil langsung dari perairan sekitar rebusan. Untuk satu porsi harganya sekitar Rp50.000. Ya cukup murah kok untuk seafood super lezat ini. Po Ipeh, hari ini kita jadikan ya masak bareng? Jadi dong Neng Arsa. Nih, udah Empuk siap-siapin nih bahan-bahannya. Wah, mantap Po. Iya dong. Iya Neng, Empuk tapi bingung dah. Tiap masak kok aromanya kagak nampol ya. Kayak ada yang kurang gitu. Padahal kan bumbunya udah komplit tuh. Oh, kalau itu mah nggak usah pusing Po. Arsa punya tips biar aroma bumbu-bumbu dapur jadi lebih wangi. Wah, bagaimana tuh Neng? Iya, jadi pengolahan tiap bumbu tuh beda-beda Po, tergantung karakternya. Contohnya kalau daun bawang, daripada kita langsung masukin ke dalam makanan, aromanya bakal lebih keluar kalau kita potong kecil-kecil Po. Oh, lah terus apaan lagi Neng Arsa? Nah, untuk rimpang kayak jahe atau lengkuas bisa kita geprek dulu sebelum dimasak. Jadinya wangi deh. Kalau yang bentuknya daun-daunan, bagaimana tuh Neng? Soalnya kan Po sering pakai daun salam ya, tapi kagak ada tuh wangi-wanginya.
Untuk bumbu yang daun-daunan ini, kayak daun salam atau daun jeruk, bisa disobek dikit biar aromanya jadi lebih kuat, Mpok. Ada lagi nih, Mpok, yang sering dilupain. Kalau ngolah kemiri atau ketumbar, lebih bagus disangrai dulu, Mpok, sampai warnanya kecoklatan dan wanginya udah kecium. Oh, begitu ya. Dipotong, digeprek, disobek, sama disangrai. Terus ada lagi nggak nih cara lainnya? Iya, yang terakhir, biar aroma bumbunya keluar, bisa pakai cara dibakar, Mpok. Contohnya kayak jahe atau terasi. Boleh dibakar, asal jangan sampai gosong semua ya. Wih, makasih banyak ya Neng Arsa tipsnya. Ngebantu banget dah. Yuk, kita kemon. Wah, gimana? Sudah kenyang belum? Habis kulineran virtual bareng Unyil. Enak-enak semua kan? Unyil harap seperti kuliner khas Korea Selatan. Satu saat nanti, kuliner Indonesia yang enak-enak juga bakal mendunia. Makanya, kita terus semangat ya untuk mempromosikan kekayaan kuliner negeri sendiri. Semoga jalan-jalan dan kulineran virtual hari ini bisa menghibur dan bermanfaat buat teman-teman di rumah. Annyeong!